Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang di suasana yang cedem ini kita akan mengkritik salah satu konsepsi yang sangat populer di masanya kala itu, yaitu konsepsi masyarakat komunis yang dianggap sebagai end of history-nya orang-orang kiri. Sebenarnya kritik kita terhadap komunisme itu seringkali tidak relevan. Hal yang paling utamanya adalah karena komunismenya sudah hilang atau sudah tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat seperti dulu. Negara-negara yang sekarang mengklaim secara formal menganut komunisme itu telah mengkhianati gagasan itu di tataran praktek. Kita bisa lihat Nepal, Laos, Vietnam, Cina itu tidak lagi menerapkan gagasan-gagasan, apalagi mewacanakan tentang terciptanya masyarakat komunis, masyarakat yang mereka idam-idamkan. Tetapi kritik ini harus saya sampaikan atas beberapa faktor, atas beberapa hal. Yang pertama adalah di Indonesia khususnya kritik terhadap komunisme itu seringkali miskin dialektika. Biasanya orang-orang Indonesia ketika mulai mengkritik komunis itu awalnya adalah karena komunis itu ateis, PKI itu tidak bertuhan dan lain sebagainya. Ini menyebabkan diskusi yang terjadi di antara para penentang dan pembela komunisme itu menjadi dangkal dan nggak nyambung karena semua hal langsung dikait-kaitkan dengan hal yang transendental dan sakral. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menekankan kepada baraya semua bahwa ideologi itu tidak pernah hitam putih. Misal, terkait dengan komunis, menurut saya komunisme justru adalah salah satu gagasan ekonomi dan gagasan kemasyarakatan yang paling moralis. Alasan yang ketiga, sekalian saya ingin mempromosikan gagasan saya tentang zon politikon, satu konsep yang belum pernah dijabarkan oleh Aristoteles. Jadi saya sampaikan di sini. Kita akan melakukan kritik terhadap ideologi sosial atau ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan ilmu alam, filsafat ilmu alam. Yuk kita mulai. Baraya, Karl Marx hidup di puncak revolusi industri. Kala itu revolusi industri di Eropa sudah memberikan dampak yang luar biasa positif dan kemajuan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain dampak-dampak buruknya belum sama sekali teratasi. Misalkan kriminalitas, kekerasan, pelecehan, kemudian ketimpangan gender dan sebagainya itu benar-benar masalah yang sangat kompleks di Eropa kala itu. Dan yang paling menyakitkan untuk Karl Marx itu adalah bahwa orang-orang yang paling kaya itu dapat keuntungan yang luar biasa dari menjarah pekerjaan orang-orang paling miskin. Jadi para pemilik modal itu mengintimidasi dan mengeksploitasi orang-orang miskin yang ada di sana. Tentu saja hati nuraninya berontak dan ia tidak ingin melihat ini terus-terusan terjadi. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah menurut saya Karl Marx itu adalah seorang yang moralis. Dulunya dia adalah seorang Yahudi, kemudian dia pindah menjadi seorang Kristen. Saya pikir, ini dugaan saya saja ya, ketika dia Kristen dia kemudian membaca kitab para Rasul, kitab 2 para Rasul yang di ayat 44 itu yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat tanpa kelas, tanpa stratifikasi. Mereka makan bersama, mereka memenuhi kebutuhannya bersama-sama, senasib sepenanggungan. Marx juga kemudian membaca History of Java, satu buku karya Thomas Stanford Raffles yang menceritakan bagaimana tatanan masyarakat Jawa pada abad sekitar 17, 16, 15 dan ke belakangnya. Di situ dijelaskan bahwa masyarakat Nusantara itu sudah mengenal uang, tetapi mekanisme dan kerja di unit-unit desa yang paling kecil itu ternyata bisa mandiri, bisa bergerak dengan atau tanpa sirkulasi uang. Bagaimana caranya? Gotong royong. Jadi kerja dibayar dengan kerja. Nah, ini ketika kemudian dihubung-hubungkan dengan filsafat Plato misalkan tentang negara ideal atau masyarakat ideal di mana masyarakat sosialis terjadi di situ, tidak ada kesenjangan ekonomi, tidak ada apa, maka mungkin Marx telah menciptakan hayalannya sendiri tentang masyarakat tanpa kelas dan hierarki. Dan ketika hayalan Karl Marx tentang masyarakat ideal ini memenuhi benaknya dan kemudian ia tenggelam dalam filsafat dialektik yang ia pelajari dari Hegel, mungkin akhirnya sistematikanya terjelaskan, metodologinya tercetuskan, yaitu bahwa masyarakat itu akan terus-terusan ada dalam konflik antar kelas yang akhirnya kelak di kemudian hari di akhir sejarah kita akan memunculkan sebuah sintesis. Sintesis itulah yang namanya masyarakat komunis, di mana masyarakat itu tidak memiliki kelas, tidak memiliki strata, tidak memiliki hierarki, dan sebagainya. Ketika Marx kemudian memutuskan untuk menjadi ateis gara-gara banyak belajar dari filsafat Feuerbach, maka
Karl Marx menjadikan agama sebagai salah satu hal yang harus dihapuskan dari proses mencapai masyarakat komunis itu. Kenapa? Karena terbukti bahwa agama itu sama seperti negara, milik dari kelas tertentu, bukan milik dari masyarakat, tapi milik dari kelas tertentu untuk menghegemoni atau mengeksploitasi kelas-kelas yang ada di bawahnya. Maka misal begini, Marx mengatakan ketika negara mengaku bahwa dia adalah representasi dari rakyat, ketika dia mengaku demokrasi atau republik, maka itu bohong. Yang sesungguhnya terjadi adalah negara itu milik satu kelas dan menguasai kelas yang lain dalam hubungan atau dalam relasi eksploitasi. Saat agama terhapuskan, negara juga terhapuskan, maka ini akan menjadi jalan yang mulus untuk menghilangkan kelas dan hierarki dalam masyarakat. Setelah itu terjadi, barulah tercipta masyarakat yang seimbang, yang berkeadilan, yang di situ tidak ada orang yang kaya dan orang yang miskin, yang seluruh kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi dengan sebaik-baiknya, sama seperti gagasan Plato dalam negara idealnya, atau sama seperti yang tergambarkan dalam History of Java tentang kehidupan masyarakat Jawa yang bisa hidup bergotong royong dan memenuhi kebutuhannya tanpa harus berkonflik gara-gara uang dan hierarki. Nah, tepat disinilah anak panah kritik kita akan kita tujukan. Kita akan menggunakan pendekatan orang-orang sains, orang-orang biologi. Kita mulai dari komposisi otak. Begini Baraya, manusia itu disebut manusia karena memiliki perbedaan yang sangat mendasar di bagian otak dibandingkan dengan mamalia yang lain. Sejak jutaan tahun yang lalu, perkembangan otak manusia itu mengalami penyimpangan, yaitu neokorteksnya tumbuh berkembang dengan sangat pesat, bahkan komposisinya jauh lebih besar, jauh lebih kompleks, dan jauh lebih rumit daripada yang ada pada hewan mamalia yang lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Nampaknya ini adalah tuntutan dari kebutuhan untuk bersosial. Ini adalah sesuatu yang sangat unik yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Apa itu neokorteks? Adalah bagian dari otak, bagian terluar dari otak yang terkait dengan fungsi-fungsi yang sangat tinggi, misalkan kemampuan spasial atau kemampuan dalam berbahasa. Apa itu bahasa? Simbol-simbol biasanya berupa bunyi yang tersistematika sehingga kita bisa menyampaikan satu pesan ke individu yang lain dan menerima pesan dari individu yang lain. Bahasa itu pada awal evolusi digunakan untuk bekerja sama. Apa itu kerja sama? Bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, bukan bekerja bersama-sama. Kalau bekerja bersama-sama itu tidak akan menghasilkan apapun. Nah, apa tujuan manusia di masa lampau? Untuk memenuhi kebutuhannya, biasanya makan. Sehingga dengan bahasa yang sangat sederhana sekalipun, manusia bisa bekerja sama dengan baik. Tetapi bahasa juga pada akhirnya tumbuh berkembang berevolusi menjadi sesuatu yang lain, bahwa bahasa itu pada akhirnya menghasilkan akumulasi pengetahuan dan penularan informasi. Nah, inilah sesuatu yang sangat penting. Baraya misal begini ya, ini HP. Apakah HP ini diciptakan oleh seseorang? Bukan. HP ini diciptakan oleh jutaan manusia dalam rentang waktu ribuan tahun dari berbagai benua. Pembentukan HP ini dimulai dari orang yang pertama bikin penempaan logam, orang yang berbicara dengan bahasa, orang yang menemukan angka-angka, orang yang menemukan listrik, menemukan gelombang, menemukan litium, dan lain sebagainya. Ada jutaan orang yang terentang selama ribuan tahun dalam begitu banyak generasi yang akhirnya mewujudkan satu benda yang namanya HP. Artinya, manusia yang kita kenal sekarang itu memiliki peradaban kalau dia berinteraksi dan berhubungan dan menerima sumber-sumber informasi dari kelompok yang lain. Teknologi, budaya, peradaban itu adalah hasil dari akumulasi pengetahuan. Begitu kan? Nah, akumulasi pengetahuan itu bersumber dari mana? Bersumber dari bahasa. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahasa itu adalah jembatan yang menghubungkan antar manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu zaman ke zaman yang lain. Einstein itu cerdas luar biasa. Baraya pasti tahu siapa dia. Tetapi seandainya Einstein tidak memiliki bahasa, seandainya dia tidak mendapatkan pengaruh, seandainya dia tidak mendapatkan akumulasi pengetahuan dari orang-orang sebelumnya dan orang-orang di sekitarnya, maka yang paling banter Einstein lakukan itu hanya bisa menyalakan api dari ranting-ranting kering. Artinya, tanpa akumulasi pengetahuan, manusia itu hanya lebih cerdas sedikit atau bahkan sama cerdasnya dengan simpanse. Nah, kalau masyarakat manusia itu bisa menghasilkan peradaban seperti yang kita kenal sekarang dari akumulasi pengetahuan, dan akumulasi pengetahuan itu bersumber dari bahasa, dari mana bahasa itu bermula?
Bahasa ini ternyata dimulai dari kesepakatan bersama satu masyarakat. Jadi di sini kita bisa pahami konvensi orang-orang antropolog yang menyebut bahwa masyarakat itu disebut masyarakat kalau menghasilkan kebudayaan, dan kebudayaan itu tidak mungkin lahir tanpa masyarakat. Jadi duluan mana masyarakat atau kebudayaan, muter-muter aja di situ. Dalam hal ini kita bisa jelaskan satu ilustrasi. Misal gini, ada orang Jawa marah-marah, kemudian dia mengeluarkan kata jancuk, gitu ya. Kata jancuk itu kalau disepakati oleh orang-orang yang lain, maka kata itu bukan hanya simbol bunyi, tetapi kata itu menjadi bahasa yang resmi yang dipakai oleh masyarakat itu. Kalau tidak disepakati, maka kata jancuk itu ya sudah biasa-biasa aja, hilang lagi. Maksudnya dalam hal ini, untuk menciptakan sebuah bahasa dibutuhkan sebuah kesepakatan bersama. Kan begitu. Nah, kesepakatan ini dimunculkannya dari mana? Dari hierarki dan dari kepemimpinan. Disinilah kritik kita terhadap komunis semakin terbuka lebar. Begini Baraya, saya pengen bikin mobil misal, atau satu masyarakat pengen bikin mobil. Diciptakanlah mobil, tapi semua orang bikinnya bannya semuanya. Itu tidak mungkin menghasilkan mobil. Sampai kiamat H+3 pun mobil itu tidak akan terbentuk. Yang terbentuk paling jauh hanya ban. Bagaimana caranya agar menjadi mobil itu? Maka saya bikin bannya, orang lain bikin sasisnya, yang lain bikin kaca jendelanya, ada yang bikin pintunya, setir, mesin, kopling, dan lain sebagainya. Akhirnya terbentuklah sebuah mobil. Benar seperti itu? Tidak. Untuk menghasilkan mobil yang utuh, di mana bagian-bagiannya itu tertata dan pas ketika dibangun, maka dibutuhkan satu kepemimpinan, satu hierarki. Bener kan? Jadi misal gini, woi, gue bikin bannya, lu bikin bagian setirnya, ukurannya harus segini-segini biar pas sama ban gue. Lu bikin ini power steeringnya ya, nanti kan biar pas, nah ukurannya harus segini-segini, begitu. Kalau kata-kata saya ini diterima, maka jadilah mobil. Tetapi kata-kata saya ini akhirnya memunculkan hierarki, memunculkan kepemimpinan. Saya yang berinisiatif, sayalah yang akhirnya menjadi pemimpin. Karena ide, gagasan, pemikiran saya diterima oleh orang-orang sehingga terbentuklah mobil. Kalau hierarki ini tidak ada, dalam artian apa yang saya sampaikan ini tidak diterima oleh orang-orang yang lain, maka mustahil terbentuknya mobil. Artinya peradaban itu terbentuk gara-gara ada hierarki, gara-gara ada kepemimpinan. Tanpa ada orang yang berinisiatif untuk memimpin, masyarakat itu akan chaos. Mobil itu akan, saya bikin ban ukurannya segini, saya akan bikin setir ukurannya segitu, dan sebagainya. Karena manusia itu memiliki bakat, latar belakang, kemampuan, pemikiran, pengalaman yang berbeda satu sama lain, maka kalau dia dibiarkan apa adanya, dia tidak akan menghasilkan sebuah peradaban dan tidak akan terjadi adanya akumulasi pengetahuan. Kenapa seperti itu? Karena bahkan bahasa pun tidak disepakati. Kalau bahasa tidak disepakati, maka tidak akan menghasilkan kebudayaan. Kenapa? Karena bahasa adalah bagian dari 7 unsur kebudayaan. Kalau tidak ada bahasa, maka mustahil ada kebudayaan. Dan kebudayaan inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia yang tidak memiliki kebudayaan adalah hewan. Kan rumusannya begitu. Nah, jadi kita hubungkan dengan teori Karl Marx atau teori orang-orang komunis sebelumnya itu, bahwa di masa depan akan tercipta masyarakat tanpa kelas, tanpa hierarki, dan lain sebagainya. Ini mustahil. Atau orang-orang anarko mengatakan seperti itu kan, ini mustahil. Kalau masyarakat ada tanpa hierarki, tanpa kelas, maka masyarakat itu akan liar satu sama lain dan tidak lagi disebut sebagai masyarakat. Inilah yang namanya paradoks komunis versi Guru Gembul. Paradoks seperti inilah yang mungkin secara samar dipahami juga oleh Karl Marx. Makanya Karl Marx buru-buru mengatakan bahwa saya bukan seorang Marxis. Kan kalau dia melontarkan ide, kemudian idenya disepakati, maka dia menjadi leadernya, dia menjadi pemimpinnya. Ketika dia menjadi pemimpinnya, maka akan ada hierarkinya. Ketika ada hierarki, maka pasti akan ada kelas. Sedangkan gagasan Karl Marx adalah masyarakat tanpa kelas, gitu. Kan paradoks, orang dia aja udah menciptakan kelas dengan memunculkan ide itu, gitu. Ya gitulah ya, saya yakin Baraya pasti paham. Tapi kalau Baraya masih agak samar-samar, saya ingin jelaskan satu kalimat terakhir. Begini Baraya, kalau ada sebuah teori tentang membangun negara yang bagus dan lain sebagainya, ternyata teori itu mudah dicerna, mudah dipahami, maka itu adalah salah satu indikasi bahwa teori itu halu, teori itu utopia. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.